Halo teman-teman, selamat datang di dapur Koki Kentang yang ceria dan sangat sibuk hari ini. Hari ini, kita akan belajar satu idiom yang sangat populer di bahasa Indonesia, yaitu besar kepala. Apa sih sebenarnya artinya? Yuk, kita lihat apa yang terjadi pada Koki Kentang saat dia merasa hebat. Wah, lihat, masakan Koki Kentang sangat anak sehingga semua pelanggan di restoran memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Karena terlalu bangga, tiba-tiba kepala Koki Kentang membesar secara harfiah seperti balon yang ditiup. Topi kokinya pun hampir terlepas. Nah, besar kepala adalah kiasan yang berarti seseorang menjadi sombong atau angkuh setelah menerima banyak sekali pujian. Lihat adegan ini, Koki Kentang sedang membuat kue raksasa yang sulit, tapi dia menolak bantuan teman-temannya dengan sangat kasar. Meskipun masakannya sangat enak, Koki Kentang diingatkan untuk jangan sampai besar kepala dan tetap mau menerima bantuan orang lain. Bahkan saat memenangkan kompetisi masak bergengsi dan mendapat piala emas, sifat buruknya ini malah semakin terlihat jelas. Dia melihat rendah ke arah koki lain yang menjadi juara kedua. Ia merasa tidak ada yang bisa menandingi keahlian masaknya. Setelah berhasil memenangkan piala, ia menjadi besar kepala. Dia tidak sadar bahwa kesombongan akan membawanya pada masalah besar. Suatu hari di dapur, kue raksasa yang dia buat sendirian tanpa melihat resep tiba-tiba mulai miring dan tidak stabil. Brak, kue itu runtuh berantakan. Koki Kentang sangat sedih dan seketika kepalanya kembali mengecil ke ukuran normalnya. Ingat pesan ini, jauhkan sikap besar kepala. Kesombongan seringkali bisa membuat kita lupa diri dan akhirnya membawa kegagalan. Koki Kentang pun meminta maaf kepada teman-temannya. Sekarang mereka memasak bersama lagi dengan suasana yang jauh lebih gembira. Penting bagi kita untuk selalu tetap rendah hati, tidak peduli seberapa hebat pencapaian yang sudah kita raih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis contoh kalimat besar kepala versimu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pelajaran idiom selanjutnya bersama Koki Kentang. Tetap semangat belajar dan tetaplah rendah hati. Halo teman-teman semua, selamat datang di dapur Koki Kentang yang sibuk. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat menarik tentang kekayaan bahasa Indonesia kita. Lihat itu, muncul pertanyaan besar. Apa itu panjang tangan? Koki Kentang terlihat sangat bingung. Apakah kalian tahu apa arti sebenarnya dari ungkapan unik ini? Wah, ternyata bukan itu maksudnya. Panjang tangan bukan berarti tangan kita bisa melar seperti karet untuk mengambil benda yang jauh. Aduh, kasihan sekali Koki Kentang. Dalam bahasa kita, panjang tangan adalah sebuah idiom. Itu adalah ungkapan yang maknanya tidak bisa diartikan kata demi kata secara harfiah. Mari kita pelajari maknanya. Panjang tangan adalah sebutan untuk orang yang suka mencuri atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Ini adalah perilaku yang sangat tidak terpuji dan merugikan. Mari kita lihat contohnya. Sifat panjang tangan anak itu membuatnya tidak disukai oleh teman-temannya. Tidak ada yang mau berteman dengan orang yang tidak jujur. Contoh lainnya, kita harus berhati-hati karena ada orang yang panjang tangan di lingkungan ini. Selalu waspada dan jaga barang berharga kalian baik-baik ya. Ingat pesan Koki Kentang. Jangan pernah menjadi orang yang panjang tangan jika ingin dipercaya oleh orang lain. Kejujuran adalah kunci utama dalam menjalin hubungan baik. Nah, sekarang kalian sudah paham kan? Lebih baik kita memanjangkan kebaikan dan kerja keras daripada memanjangkan tangan untuk mengambil yang bukan hak milik kita. Menjadi pribadi yang jujur akan membuat hati kita tenang. Masakan pun terasa jauh lebih lezat seperti hidangan spesial buatan Koki Kentang hari ini. Jangan lupa subscribe untuk ilmu baru dan tulis contoh kalimatmu di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di petualangan seru berikutnya bersama Koki Kentang. Dadah! Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar ungkapan naik pitam? Hari ini kita akan belajar maknanya bersama Koki Kentang yang lucu ini. Lihatlah betapa lincahnya dia. Koki Kentang sedang sibuk memotong sayuran dengan kecepatan tinggi untuk menyiapkan hidangan spesial hari ini. Tiba-tiba, kekacauan terjadi di dapur, pesanan menumpuk, panci mulai meluap, dan peralatan masak mulai berjatuhan ke lantai. Wajah Koki Kentang mulai memerah. Lihat, uap keluar dari telinganya seperti peluit teko yang sedang mendidih. Dia benar-benar sedang emosi.
Inilah yang disebut naik pitam. Artinya adalah menjadi sangat marah atau memiliki emosi yang meluap-luap karena suatu keadaan. Mari kita lihat contoh pertama. Koki Kentang sangat kesal karena asistennya salah mengantarkan pesanan pelanggan setianya. Sama seperti kalimat, ayah naik pitam saat melihat hasil rapor adik yang berantakan karena dia jarang belajar di rumah. Waduh, seseorang tidak sengaja menumpahkan saus tomat merah ke topi koki putih bersih milik Koki Kentang kita. Dia mencoba menahan diri. Jangan sampai membuat Pak Guru naik pitam karena kalian terlambat mengumpulkan tugas sekolah ya. Kemarahan bisa datang kapan saja. Seperti saat Koki Kentang sedang sibuk memasak, tiba-tiba kompornya mati total tanpa sebab. Dia pun berteriak frustrasi. Pelanggan itu juga naik pitam karena pesanannya tidak kunjung datang setelah 1 jam menunggu. Nah, sekarang semua sudah kembali terkendali. Koki Kentang sudah tenang dan sedang menikmati segelas jus jeruk dingin yang segar. Belajar bahasa Indonesia sangat menyenangkan, bukan? Pastikan kalian tidak sering naik pitam ya. Agar hati selalu merasa bahagia, jangan lupa klik like dan subscribe. Tuliskan contoh kalimat naik pitam versi kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton petualangan Koki Kentang hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah! Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar istilah meja hijau? Apakah itu artinya meja makan yang berwarna hijau? Yuk, kita cari tahu. Lihatlah dapur kita yang sibuk hari ini. Ada Koki Kentang, Koki Wortel, dan Koki Brokoli yang sedang bekerja sama dengan penuh semangat. Tapi tunggu dulu, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh muncul di tengah dapur kita. Apa itu? Sebuah meja pengadilan besar muncul begitu saja. Koki Kentang sampai mengucek matanya karena tidak percaya. Nah, dalam bahasa Indonesia, meja hijau adalah sebuah idiom. Meja hijau bukan berarti meja untuk memasak sayuran hijau. Loh, istilah meja hijau sebenarnya merujuk pada pengadilan atau lembaga hukum tempat orang mencari keadilan atas suatu masalah. Mari kita lihat bagaimana idiom ini digunakan dalam kalimat sehari-hari agar kalian lebih paham. Contoh pertama, kasus sengketa lahan itu akhirnya dibawa ke meja hijau. Ini artinya masalah tersebut diselesaikan di pengadilan. Lihat ekspresi Koki Kentang yang sangat serius. Dia sedang berusaha membela haknya di depan hakim. Contoh kedua, pencuri itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hijau. Artinya, dia akan diadili atas kesalahannya. Hukum harus ditegakkan, dan meja hijau adalah tempat di mana keadilan diputuskan secara adil untuk semua pihak. Contoh ketiga, masalah perebutan hak asuh anak tersebut berakhir di meja hijau. Idiom ini sangat umum digunakan untuk masalah hukum apapun. Jadi, sekarang kalian sudah mengerti kan? Meja hijau bukan tentang warna meja, tapi tentang proses hukum. Belajar bahasa Indonesia itu seru dan jenaka, bukan? Terima kasih sudah menonton penjelasan singkat dari kami. Jangan lupa klik like jika kalian suka video ini, dan subscribe untuk mendapatkan ilmu baru setiap hari. Sampai jumpa. Oh iya, tuliskan contoh kalimatmu sendiri menggunakan kata meja hijau di kolom komentar di bawah ya. Dadah!